Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Pada hari ini saya Pendeta Lisa Arianti dari Resort GKI Banjarbaru akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan. Dan nas Alkitab yang mendasari renungan firman Tuhan hari ini yaitu dari kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13 di bawah perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Dan tema yang saya angkat untuk renungan hari ini yaitu Imitatio Christi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini membawa rasa syukur dan terima kasih kami yang tak terhingga oleh karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan sebentar kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong, menuntun, membimbing kami untuk dapat mendengar dengan baik, mengerti dan memahami, terlebih melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13 yang berbunyi demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita ilustrasi. Pada suatu ketika terjadi percakapan antara mulut, otak, perut, dan jantung. Otak berkata kepada mulut, "Aku itu lebih penting dan lebih berharga daripada kamu, karena aku sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada aku, kamu tidak dapat berbicara apa-apa." Kemudian mulut membalas dengan mengatakan, "Sama saja, kalau tidak ada aku, kamu juga tidak berguna, karena aku yang paling dibutuhkan untuk mengkomunikasikan apa yang ada padamu." Kemudian datanglah si perut dan dia berkata, "Yang paling penting itu adalah aku, karena tanpa adanya nutrisi yang masuk di dalam aku, kalian tidak dapat berpikir dan berbicara." Kemudian datanglah si jantung, "Eits, tunggu dulu, tanpa aku kalian semua akan mati dan tidak dapat berbuat apa-apa." Dari ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang sangat penting. Namun, kesatuan antara anggota tubuh jauh lebih penting. Apa jadinya jika salah satu anggota tubuh itu tidak berfungsi? Tentu akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Oleh sebab itu, anggota tubuh tidak boleh saling merendahkan. Anggota tubuh itu sama seperti anggota jemaat yang adalah anggota tubuh Kristus. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, setiap anggota jemaat seharusnya dapat saling bekerja sama, bukan saling menjatuhkan atau membanggakan dirinya sendiri. Namun, tidak bisa dipungkiri, perbedaan seringkali memunculkan gesekan yang jika tidak disikapi dengan baik, berpotensi menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Dalam konteks nas kita pada saat ini, Rasul Paulus yang meski saat itu belum sempat mengunjungi jemaat di Roma,
Namun ia mendengar dari rekan-rekan sekerjanya di Roma, seperti dari Aquila dan Priscilla, bahwa ada masalah dalam persekutuan jemaat Kristen di Roma yang mendorong Paulus menulis surat ini. Masalah tersebut terkait dengan adanya dua golongan atau kelompok di dalam jemaat itu. Kelompok Kristen Yahudi dan kelompok Kristen non-Yahudi yang berbeda prinsip satu sama lain. Orang-orang Kristen Yahudi di Roma merasa diri lebih kuat secara rohani daripada orang Kristen non-Yahudi. Sikap ini muncul dari perasaan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dan mereka menuntut semua jemaat mempraktekkan hukum Taurat dan sunat. Sementara orang Kristen non-Yahudi menolaknya. Terlebih karena mereka merasa bahwa di kota itu secara kuantitas mereka lebih banyak dibandingkan kelompok Kristen Yahudi. Sehingga pada akhirnya kedua kelompok ini masing-masing menganggap kelompoknya lebih kuat dan paling benar dibandingkan kelompok yang lain. Menanggapi perselisihan ini, Rasul Paulus menasihati jemaat Kristen di Roma agar mereka patut memikirkan bahwa pertumbuhan kekristenan sedang dihambat oleh kelompok anti kekristenan. Berbagai ancaman datang dari luar itu telah menimbulkan ketakutan dan kekalutan dalam persekutuan Kristen di Roma. Beberapa di antara anggota jemaat yang tidak sanggup menanggung sengsara berbalik mengikuti cara hidup mereka yang lama. Maka jika keadaan di dalam jemaat sebagai keluarga Allah saja tidak dapat bersatu, maka mereka akan semakin lemah dalam menghadapi ancaman dari luar atau external pressure. Dan mengenai keselamatan, Rasul Paulus mengharapkan agar jemaat di Roma, khususnya orang-orang Kristen Yahudi, patut mengerti dan menghayati bahwa anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang dikaruniakan kepada keturunan Abraham sesungguhnya telah dianugerahkannya juga kepada semua bangsa. Oleh karena itu, mereka wajib bertindak sedemikian rupa untuk memungkinkan segala bangsa diselamatkan serta ikut memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Secara khusus dalam perikop ini, Rasul Paulus juga mengharapkan dan menghimbau agar jemaat di Roma hidup dalam kesatuan dan kerukunan satu sama lain. Bagaimana kesatuan dan kerukunan dapat terwujud? Yaitu dengan saling menerima satu sama lain. Dan itu hanya bisa terwujud jikalau jemaat mengikuti teladan Kristus atau imitatio Christi, di mana Kristus datang ke dunia tidak untuk menyenangkan dirinya sendiri, ayat yang ketiga, tetapi yang menerima dan menanggung manusia yang lemah dan berdosa untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pembelajaran rohani yang bisa kita maknai dari nas firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita diingatkan tentang adanya pendamaian vertikal dari Allah kepada manusia. Hanya karena kemurahan Allah di dalam Kristus sajalah manusia dimungkinkan beroleh pendamaian dan pengampunan dosa serta beroleh keselamatan. Dan keselamatan itu tidak hanya dinyatakan bagi orang-orang Yahudi, tapi juga bagi semua bangsa, termasuk bagi kita dan siapa saja yang mau menyambut anugerah Allah itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Untuk itu saudara, kita patut bersyukur dan mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, adanya pendamaian horizontal antar manusia itu sendiri. Pendamaian antara manusia dengan Allah memimpin kita pada pendamaian dengan sesama manusia. Dalam kehidupan kita sekarang, bisa jadi ada jurang-jurang pemisah yang besar di dalam tubuh Kristus atau gereja itu sendiri. Jurang pemisah itu bisa bermacam-macam pemicu dan bentuknya. Mulai dari urusan perbedaan kedewasaan rohani, strata ekonomi, pendidikan, suku, budaya, dan lain sebagainya. Tidak jarang muncul masalah dari adanya jurang pemisah tersebut. Terkadang sulit bagi kita untuk menciptakan iklim saling menerima satu sama lain dalam keberbedaan itu. Hari ini saudara,
firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa jika Kristus yang adalah Tuhan menganggap semua orang itu penting dan perlu diselamatkan, mengapa kita memilih-milih? Jika Kristus saja menerima semua orang yang datang kepadanya, mengapa kita sulit menerima saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita? Oleh karena itu saudara, marilah kita saling menerima satu sama lain dengan segala perbedaan yang ada. Mengingat kita adalah satu, sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mengutus gerejanya itu menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan pertikaian dan permusuhan ini. Namun itu tidak dapat terjadi apabila di antara jemaat ada rasa iri dengki, perselisihan, kebencian, keributan, dan saling mempertahankan ego masing-masing. Bukankah itu akan menjadi batu sandungan bagi orang di luar Kristus? Bukankah tujuan dari kesatuan orang percaya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan? Kisah pengalaman hidup Mahatma Gandhi baik untuk kita renungkan juga dalam memaknai firman Tuhan hari ini. Mahatma Gandhi, seorang Hindu dari India, bercerita bagaimana pengalamannya sebagai mahasiswa. Ia pernah menaruh minat kepada Yesus Kristus, khususnya khotbah Yesus di bukit. Ia menjadi yakin bahwa kekristenan adalah jawaban yang tepat bagi sistem kasta yang mengganggu India berabad-abad lamanya. Pada suatu hari, ia pergi ke gereja untuk mengikuti kebaktian. Akan tetapi, ia dihentikan di depan pintu masuk gereja dan diberitahu, kalau kamu mau ikut kebaktian, Anda bisa melakukan itu di gereja khusus orang hitam di seberang sana. Ia kecewa kemudian pergi dan tidak pernah kembali lagi. Saudaraku yang terkasih, kekristenan adalah kasih. Biarlah melalui kehadiran kita dalam menyatakan kasih di tengah kenyataan yang berbeda, semua orang dapat memuliakan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dan hidup meneladani Kristus. Tolonglah kami juga untuk senantiasa hidup dalam kasih persaudaraan satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus. Kami juga memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan agar kami dimampukan dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup ini ya Tuhan. Terlebih kami mohon Tuhan berikan kami keteguhan iman untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami menyerahkan setiap rencana, harapan, impian dan masa depan kami. Kami serahkan di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.